Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Irena Septiantena. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok satu yang akan membimbing presentasi dengan judul CBT atau Cognitive Behavioral Therapy for Bipolar Disorder. Adapun untuk selanjutnya yaitu perkenalan partner-partner saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Linda Rista dengan NIM 2230502081. Perkenalkan, nama saya Dea Apriliani dengan NIM 2222050246. Perkenalkan, nama saya Risma Elvira dengan NIM 2230502086. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2230502077. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2220502066. baiklah, itulah tadi perkenalan partner-partner kelompok satu. Memasuki pembahasan pertama, yaitu pendahuluan, di mana pendekatan kognitif behavioral therapy merupakan gabungan dari teknik kognitif behavioral. Menurut Aronsi, Back Cognitive Behavioral Therapy atau CBT sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat dan perilaku yang menyimpang. CBT adalah model teoristis yang menghubungkan pikiran dengan emosi dan perilaku. CBT sebagai bentuk intervensi psikologis fokus pada bagian cara seseorang mampu berpikir dan bertindak agar bisa menolongnya mengatasi masalah emosi atau pikiran dan perilaku. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Intan Ramadhani. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu A, gangguan kepribadian bipolar. Menurut Gabrian dan Rona menjelaskan bahwa istilah bipolar terdiri dari dua kata, yaitu bi yang berarti dua dan polar yang merujuk pada kutub. Oleh karena itu, bipolar menggambarkan gangguan perasaan yang berada di antara dua kutub yang bertentangan. Istilah bipolar disorder diberikan karena orang yang mengalami gejala mania juga akan mengalami gejala depresi pada saat yang sama. Dalam konteks ini, mania dan depresi dianggap sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Bipolar disorder dicirikan oleh perubahan ekstrim dalam ekspresi emosi, termasuk depresi dan mania. Bipolar disorder ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada fase mania, yang kedua ada depresi, dan yang terakhir ada fase campuran. Baik, selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai gangguan kepribadian bipolar. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penyebabnya bipolar yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea Apriliani. Kepadanya saya persilakan. B. Penyebab bipolar. Seseorang menderita bipolar karena disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat si penderita dapat dikategorikan mengalami bipolar, yaitu 1. Genetika. Genetika adalah faktor utama yang berkontribusi pada perkembangan bipolar. Jika salah satu dari orang tua seorang menderita bipolar, resiko bagi anak untuk mengalami gangguan bipolar berkisar antara 15% hingga 30%. Bahkan jika kedua orang tua mengidap bipolar, risiko bagi anak meningkat menjadi 50% hingga 75%. 2. Disregulasi neurotransmitter. Dari perspektif neurotransmitter, gangguan bipolar pada fase depresi dicirikan oleh rendahnya kadar norepinefrin dan dopamin, sedangkan pada fase mania dicirikan oleh peningkatan kadar keduanya. 3. Psikososial. Faktor lingkungan termasuk pengalaman hidup dan stres menjadi pemicu utama bagi seseorang untuk mengalami bipolar para ahli klinis. 4. Faktor resiko dan prediktor yang dapat membantu dalam menyingkirkan diagnosis alternatif termasuk depresi yang dalam atau psikotik pada masa anak-anak atau remaja. Onset yang cepat atau perubahan cepat dari depresi, gejala yang tidak biasa atau berkaitan dengan musim, gejala subsindromal, serta timbulnya gejala hipomanik saat mengonsumsi antidepresan atau psikostimulan. Kembali ke moderator. Itulah tadi
penjelasan mengenai penyebab bipolar. Adapun selanjutnya yaitu pembahasan simptom atau gejala bipolar yang akan dijelaskan oleh Saudari Linda Rista. Kepada Saudari Linda Rista, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yang bagian C, yaitu simptom atau gejala bipolar. Nah, simptom atau gejala bipolar yang diperlihatkan oleh penderita bipolar dapat terlihat melalui reaksi yang nampak lewat perilaku. Dengan mengenal simptom yang dialami oleh penderita bipolar akan menjadi langkah awal dalam mendiagnosis penderita. Nah, ada beberapa gejala simptom yang dapat dilihat dari setiap episode penderita bipolar, yaitu yang pertama itu episode mania. Nah, yang dimana pada episode mania dari gangguan bipolar, penderitanya tidak mengalami tekanan emosional negatif. Yang kedua itu ada episode depresi. Pada fase ini, penderita mengalami guncangan emosional yang seringkali dicirikan oleh perubahan mood yang drastis. Yang ketiga itu episode campuran. Pada fase campuran, penderita dapat mengalami perubahan antara kegembiraan dan kesedihan dalam waktu yang singkat, bahkan hanya dalam hitungan sekejap. Baiklah, kembali kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai gejala bipolar. Adapun yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dampak bipolar. Nah, di sini yang akan tes Saudara dasar dari saya Baik, selanjutnya yaitu D, dampak bipolar. Seseorang yang mengalami bipolar akan berada dalam situasi kehidupan yang sulit, baik bagi dirinya maupun bagi orang di sekitarnya. Mereka menghadapi tantangan menjalani kehidupan sehari-hari dan tekanan psikologis yang besar. Penerimaan dari diri sendiri dan lingkungan menjadi sulit, sering kali menyebabkan isolasi sosial. Penderita juga rentan mengambil keputusan manipulatif yang berisiko, bahkan hingga memilih bunuh diri sebagai jalan keluar dari penderitaan. Baik, terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah. Untuk yang terakhir, mengenai pembahasan CBT yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ihsan, kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan. Cognitive Behavioral Therapy. Pada dasarnya, CBT dapat dikatakan gabungan dari teknik kognitif dan behavioral. Yang pertama, teknik kognitif. Beberapa tokoh seperti George A. Miller dan lain-lain memperkenalkan sebuah pendekatan yang menganggap perilaku dan emosi sebagai hasil dari pola pikir yang tidak. Yang kedua, teknik behavioral. Modifikasi perilaku yang juga dikenal sebagai pendekatan behavioral melibatkan penggunaan teknik-teknik belajar untuk membantu seseorang mengubah perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang sesuai. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai CBT. Adapun langkah terakhirnya yaitu mengenai kesimpulan, di mana bipolar ditandai dengan dua perubahan suasana hati secara ekstrim pada dua fase, yaitu mania dan depresi. Gangguan ini diberi label bipolar karena orang yang mengalami simptom mania juga akan mengalami simptom depresi selama berlangsungnya gejala itu. Dalam hal ini, mania dan depresi disebut sebagai dua kutub yang saling berseberangan. Seseorang mengalami gangguan bipolar karena disebabkan oleh beberapa faktor pemicu. Di antaranya yaitu faktor genetika, disregulasi neurotransmitter, psikososial, serta faktor resiko dan prediktor yang dapat membantu dalam mengeksklusi diagnos banding. Mungkin itu saja penjelasan presentasi dari kelompok kami mengenai CBT. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.